Oke, jadi di video gue kali ini gue akan coba membahas pengalaman gue selama gue pakai ROG Ally yang sebenarnya pengalamannya cukup singkat, cuma sekitar sebulanan aja, dan langsung aja ini adalah videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Oke, jadi ROG Ally ini adalah sebuah handheld PC gaming yang basic OS-nya udah pakai Windows 11. Jadi selain bisa dipakai buat gaming, ROG Ally ini bisa banget buat jalanin kerjaan kantoran kayak Microsoft Office, ataupun bisa juga dipakai untuk editing video. Tinggal colok dongle, tambahin keyboard, mouse, dan monitor, fix udah jadi PC portable. Kalau secara performa dan kualitas layar, ROG Ally ini lebih tinggi dan punya harga yang lebih tinggi juga dari Steam Deck yang waktu itu pernah gue bahas. Kalau kalian beli ROG Ally ini, kalian bakalan dapetin ROG Ally-nya, ROG dock, buku manual, kartu garansi, dan casan 65 watt. Dan sayangnya karena statusnya gue ini pinjaman, jadi yang gue dapetin di sini cuman ada casan sama ROG Ally-nya aja. Untuk unit yang gue coba di sini yang pakai Z1 Extreme, bukan yang pakai Z1 biasa. Kalau untuk harganya kurang lebih beda sejutaan. Kalau kalian tertarik, gue saranin mending loncat aja ke yang versi Z1 Extreme-nya, karena bisa ngasih performa yang jauh lebih kenceng dibandingkan yang versi Z1 biasa. Oke, jadi selama sebulanan gue coba move on dari pakai Steam Deck ke ROG Ally. Perbedaan yang paling berasa beda dibandingkan pakai Steam Deck itu di compatibility gamenya. Karena ROG Ally ini basicnya OS Windows, jadinya gue bisa main di beberapa platform game kayak EA Play, Epic Games, Xbox, Steam emulator, ataupun yang berbau petani-petani gitu di sini bisa. Gue dulu sempat beli game NFS Unbound di Steam Deck gue, dan gue lupa kalau game ini nggak support buat Steam OS atau Linux. Atau di FIFA 23 di ROG Ally itu support, sedangkan di Steam Deck itu juga nggak support. Infonya sih karena ada fitur anti-cheat yang cuma bisa dijalankan di Windows aja. Untuk kualitas layar, ROG Ally ini udah cakep banget. Ukurannya 7 inch, touchscreen, IPS, resolusinya bisa dapet di 1080p atau Full HD. Yang pastinya detailnya jadi lebih tajam, 100% sRGB-nya alias tone warna yang lebih pekat dibandingkan Steam Deck, brightness layar yang lebih cerah, dan refresh rate yang lebih tinggi di 120Hz. Untuk layarnya juga ada lapisan Gorilla Glass DXC yang bisa ngurangin pantulan, tahan terhadap goresan, dan visibilitas yang lebih baik untuk dipakai di luar ruangan. Dan udah mendukung juga sama fitur AMD FreeSync Premium. Dan mantapnya lagi untuk audionya. Gua kira audio di Steam Deck itu udah yang terbaik buat di kelas gaming handheld, tapi ternyata audio di ROG Ally ini jauh lebih mantap lagi. Dia punya dua lubang speaker yang nembak langsung ke muka kita, dan itu bikin pengalaman main gamenya jadi lebih enak lagi. Untuk di software Armoury Crate, kita juga bisa atur performanya. Ada 4 preset mulai dari Windows, Silent, Performa, Turbo 25 watt, dan 30 watt kalau pas dicas. Dan kita juga bisa atur performanya secara manual. Ada tombol shortcut untuk Armoury Crate-nya. Di sini kita bisa atur mulai dari performa, mode konsol, profil game, monitor real time, pembatasan FPS, dan lain-lain. Untuk mobilitas, ROG Ally ini termasuk nyaman, bobot dan dimensinya ringkas banget buat sekelas handheld, dibawa kemana-mana enak dan gak menuhin isi tas. Dia juga punya desain yang modern dan gaming banget, tapi tetap kelihatan minimalis. Kurangnya paling dari segi ergonomis aja. Kalau dibandingkan sama Steam Deck, lebih ergonomis pakai Steam Deck, tapi kalau dibandinginnya sama Switch OLED, jelas lebih ergonomis si ROG Ally ini. Dan anehnya warna putih di ROG Ally ini masih bagus banget, beda sama Switch OLED gua yang cepet banget dekilnya. Untuk tombol-tombolnya sejauh ini gua nggak ada masalah sama sekali, dan gua juga suka sama layout tombolnya yang kayak Xbox gini. Ditambah dia juga ada sensor sidik jari yang nyatu sama tombol on off. Jadi untuk keamanan jelas lebih baik di ROG Ally ini. Dan ada tekstur di bagian belakang juga yang bikin gripnya jadi lebih nyengkram dan gak gampang kepleset. Dua tombol makro M1 dan M2 atau shortcut tambahan sampai sekarang masih gak gue pakai karena gue masih gak terlalu terbiasa dan bingung juga mau dipakai buat apaan. Untuk settingan gamepadnya biasanya haptic feedbacknya gue setting di 50% aja karena lebih pas buat gue. Untuk controller yang kiri dan juga kanan gue set ke default aja, dan untuk triggernya juga gue set ke default. Keluhan gue paling di tombol volumenya aja yang posisinya itu ada di tengah, jadi butuh effort lebih kalau mau kecilin atau gedein volumenya. Sebenarnya masih bisa pakai shortcut, tapi tetap aja masih kurang fleksibel. Beda sama Steam Deck atau Switch OLED yang posisinya lebih ke samping, jadi lebih gampang. Dan lampu RGB di analognya juga ini slow banget kalau dipakai malam-malam. Brightness paling kecilnya aja itu masih terang banget, tapi untungnya ini masih bisa dimatiin. Dan sayang banget di ROG Ally ini enggak ada touchpadnya. Kalau untuk performa, prosesor Z1 Extreme adalah prosesor yang
yang paling baru untuk sekarang yang emang dibuat khusus untuk pemakaian handheld PC gaming. Kalau untuk GPU-nya pakai AMD Radeon Graphics 780M dengan arsitektur RDNA 3. Jadi buat teknologi ray tracing udah support buat ROG Ally. Untuk RAM-nya pakai 16GB LPDDR5 dan storage-nya pakai 512GB SSD M.2 yang versi kecil 2230. Untuk konektivitasnya pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya pakai 5.2. Kita juga bisa upgrade storage-nya pakai microSD, tapi ada isu kalau kita masukin SD card-nya ke ROG Ally itu katanya bakalan meleleh. Karena ada isu itu, gua nggak mau ngambil resiko soalnya harga microSD-nya itu lumayan banget. Dan berdasarkan pengalaman gue pribadi, emang kalau buat dipakai main game, suhu panasnya itu persis ada di bagian atas layarnya, deket banget sama lubang microSD-nya. Lubang heat pipe atau exhaust-nya juga persis banget sebelahan sama lubang microSD-nya. Beda sama Steam Deck yang lubang microSD-nya itu ada di bagian bawah. Paling berasa panasnya itu kalau lagi main di settingan turbo 25 watt atau yang 30 watt. Wah, jujur aja nih ya, untuk di bagian gripnya itu masih tetap berasa untuk panasnya dan bikin pengalaman main gamenya pastinya jadi kurang nyaman. Walaupun dia udah punya 2 kipas, tapi ternyata masih belum mampu meredam panas pas lagi di settingan tertinggi. Kalau untuk sweet spot settingan gua, biasanya gue setting ke mode performa 15 watt aja, jadi suhunya bisa lebih adem, kipas yang lebih santai dan baterainya jadi lebih awet. Nah, ngomong-ngomongin soal baterai, ini jadi salah satu kekurangan yang berasa nggak enakin banget buat di kelas gaming handheld. Ini berlaku buat semua device, nggak cuman ROG Ally doang. Baterainya itu boros banget kalau dipakai buat main game berat sekelas game AAA. Gue pernah nyoba main game RDR2 di settingan turbo 25 watt, baterainya itu cuman bertahan 59 menit doang. Makanya gue kalau lagi main biasanya settingannya gue turunin serendah mungkin, resolusinya gue turunin 720p aja, refresh rate-nya gue setting ke 60Hz aja, RGB analognya gue setting ke off, dan untuk grafik di dalam gamenya biasanya gue atur ke medium atau ke low aja. Dan hasilnya lumayan, baterainya bisa bertahan 10-20 menit lebih lama. Kalau pas main game sambil dicas, saran gue bisa aktifin fitur baterai care mode yang ada di software My Asus. Jadi nantinya baterainya bakal ketahan di 80% aja dan itu bikin baterainya jadi lebih awet. Untuk waktu ngecasnya juga lumayan cepat, dari 0 sampai 100% cuman makan waktu 90 menit aja. Beda sama Steam Deck yang butuh waktu hampir 3 jam buat ngecas dari 0 sampai 100%. Oke, kesimpulan, ROG Ally ini adalah sebuah pilihan yang cukup menarik buat kalian yang mau main game dimanapun dan kapanpun. Untuk game berat sekelas AAA, PC gaming handheld ini bisa dapetin frame rate di atas 30 fps dengan settingan yang pastinya beda-beda di setiap gamenya. Bobotnya termasuk ringan buat di kelasnya, enak buat dibawa kemana-mana, desainnya keren banget, performanya ngebut, layarnya tajam 120Hz, saturasi warnanya juga gonjreng banget, ada sensor fingerprint dan udah Windows 11. Jadi selain bisa dipakai buat gaming, ROG Ally ini juga bisa banget buat dipakai untuk pemakaian produktivitas. Dan yang paling penting, ROG Ally ini masuk resmi ke Indonesia dan dapetin garansi global selama 2 tahun. Untuk kalian yang merasa sultan, kalian bisa nambahin XG Mobile yang harganya 20 jutaan ke atas dan kalian bisa dapetin performa grafik yang jauh lebih tinggi daripada bawaan ROG Ally-nya. Kalau kalian merasa kurang sama bawaan memorinya yang 512GB, saran gue mending kalian upgrade SSD bawaannya aja. Gue lihat di marketplace harganya sekitar sejutaan aja buat yang 1TB. Ukuran baterai 40 Wh yang juga menurut gue cukup standar buat di kelas handheld gaming, jadi nggak bisa seimbang antara performa yang kenceng tapi kapasitas baterainya yang biasa aja. Dan juga Windows 11 yang dengan segala macam masalahnya. Gue yakin kalian pasti paham kayak gimana dan masalah itu tetap terjadi di ROG Ally ini. Untuk di harga 10 jutaan, menurut gue ROG Ally ini worth it banget kalau kalian mau dapetin performa yang tinggi buat di kelas handheld PC gaming. Oke, segitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Gua Tony udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. ROG Ally, saatnya dibalikin. Oke, bye bye.